Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu materi ya. Judul materinya ini adalah jemaah haji reguler mandiri harus ingat ini. Agenda pelaksanaan ibadah haji dari tanggal 8 Zulhijjah sampai dengan akhir pelaksanaan ibadah haji. Dan dia sampai dengan jamaah itu bersiap-siap akan kembali ke tanah air, atau bagi yang gelombang kedua bersiap-siap akan berangkat ke Madinah. Jadi bukan hanya ingat ya, bahkan harus hafal gitu ya. Pada tanggal 8 itu apa yang harus dikerjakan. Kemudian sampai tanggal 9, setelah tanggal 9 nanti kemudian tanggal 10, kemudian 11, 12, 13. Nah itu harus sudah punya gambaran gitu, harus hafal gitu. Karena sebagaimana pengalaman kami sebelumnya, khususnya untuk jamaah haji reguler mandiri ini ya, selalu muncul pertanyaan gitu. Besok kita ngapain? Nanti sebelum berangkat Arafah ngapain? Nanti habis ini kita ngapain lagi? Nah itu selalu muncul pertanyaan itu gitu ya. Nah syukur-syukur ada tempat untuk bertanya. Nah, kemudian yang diajukan pertanyaan itu bisa menjawab atau punya kemampuan, punya pengetahuan, punya kapasitas untuk menjawab. Kalau tidak, nah bagaimana kan? Karena kembali lagi ya, penekanan saya di sini adalah jamaah haji reguler mandiri. Kenapa mandiri gitu ya? Ini juga menjadi penting. Terus apa yang dimaksud dengan haji mandiri gitu ya? Karena ada istilah haji mandiri. Terus memang selain jamaah haji mandiri ada penamaan lain untuk jamaah haji reguler. Yang saya maksud dengan jamaah haji reguler pada judul materi ini adalah jamaah haji yang diatur ya keberangkatannya itu, mulai dari persiapan sampai keberangkatan, kemudian sampai nanti berada di tanah suci, tapi dengan kembali lagi diatur oleh pemerintah itu ya. Biasa juga disebut dengan jamaah haji ya kloter. Jadi kloter 1, kloter 2 dan seterusnya gitu ya. Karena selain reguler atau yang kloter kan ada juga jamaah haji yang tidak reguler atau jamaah haji khusus. Nah itu ya. Kemudian ada lagi macam-macam, ada lagi yang jamaah haji furoda dan seterusnya gitu. Tapi fokus saya adalah jamaah haji reguler. Kemudian yang mereka itu juga adalah jamaah haji mandiri. Jadi jemaah haji reguler atau yang berangkat dengan kloter itu ditentukan keberangkatannya itu sesuai dengan kloter atau kelompok terbang itu terbagi dua. Ini yang saya pahami, yang saya lihat sendiri, saksikan sendiri ya pada saat pelaksanaan haji, yaitu jemaah haji mandiri. Kemudian ada lagi istilah jemaah haji KBIHU. Ini yang ada di dalam kelompok terbang itu, kloter itu. Jadi dalam satu kloter itu di samping ada petugas kloter, kemudian jemaah haji. Nah jemaah hajinya itu terbagi menjadi dua. Ada yang mereka itu adalah jemaah haji mandiri, kemudian ada jemaah haji yang terdaftar atau tergabung dalam KBIHU. Sebelum saya menjelaskan apa itu mandiri, saya jelaskan dulu jemaah haji yang tergabung dalam KBIHU ini. Nah, KBIHU ini adalah singkatan dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Mereka jamaah haji reguler yang tergabung di dalam KBIHU ini, kelompok bimbingan ini, maka mereka sebelum berangkat ke Tanah Suci itu mereka mendaftar dulu, bergabung dulu ya, ke satu KBIHU ini. Biasa kita sebut juga dengan mendaftar ke yayasan, nah, di mana yayasan itu mempunyai KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji. Yang mengikut kelompok bimbingan ibadah haji ini, selain mereka membayar ongkos naik hajinya, mereka juga akan atau harus membayar biaya
bimbingan di kelompok bimbingan ibadah haji tersebut. Kemudian kalau mandiri itu mereka tidak tergabung di dalam KBIHU. Jadi mereka tidak mendaftar ke kelompok bimbingan ibadah haji. Kemudian bedanya apa antara KBIHU dan mandiri ini? Karena mereka sudah mendaftar di KBIHU, yaitu kelompok bimbingan ibadah haji, ya. Kemudian membayar, ya. Maka mereka yang tergabung di dalam KBIHU ini sudah pasti pertama itu mereka akan mendapatkan bimbingan ibadah haji dan umrohnya dari kelompok bimbingan ibadah itu. Jadi mereka sudah dipastikan akan mendapatkan bimbingan dari kelompok bimbingan ibadah haji tersebut. Itu yang satu. Kalau mandiri bagaimana? Nah, menurut pengalaman kami ada juga mendapat bimbingan. Itu biasanya diadakan di kantor urusan agama KUA di tingkat kecamatan. Itu biasanya nanti ada informasi untuk jamaah mandiri. Kalau mau mendapatkan bimbingan, biasanya di KUA akan diadakan bimbingan untuk pramanasik, ya. Tapi tentunya masing-masing daerah beda-beda ya kebijakannya gitu. Tapi intinya difasilitasi oleh pemerintah untuk mendapatkan bimbingan pramanasik, ya, di kantor urusan agama itu. Nah, hanya saja bedanya ya kalau KBIHU sudah pasti terprogram, terstruktur juga gitu ya, terprogram dan terstruktur untuk materi bimbingan ibadahnya. Kemudian narasumbernya juga tentunya pimpinan KBIHU itu ya pengalamannya sudah di atas rata-rata jamaah haji biasa gitu ya. Artinya dia sudah melakukan ibadah haji berulang kali ya. Bahkan dalam setahun itu dia sudah karena punya kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh ini bisa jadi setahun itu bisa 2-3 kali ke tanah suci. Selain berangkat ke tanah suci untuk ibadah haji, tapi juga nanti akan beberapa kali ke tanah suci untuk membawa jamaah umroh. Sementara kalau jamaah haji mandiri ini memang difasilitasi ya, tapi ya petugas yang diberi tanggung jawab untuk memberikan manasik ini ya memang mereka adalah pegawai negeri sipil ya, PNS, ASN ya. Jadi ya tidak serapih lah ya, tidak serapih KBIHU untuk pelaksanaan manasik umrohnya. Kemudian tidak seintensif KBIHU untuk bimbingan pramanasiknya. Nah, ditambah lagi sudah pasti membimbing ibadah haji ini bukan profesi mereka gitu ya. Karena mereka ini adalah ASN, berbeda di KBIHU memang sudah pekerjaannya setiap tahun berangkat ke tanah suci untuk membimbing jamaah. Tapi kalau ASN ini kan dia memberikan materi pramanasik itu karena sudah pernah haji sekali atau 2 kali, sehingga dianggap punya kemampuan lah untuk memberikan materi pramanasik ini. Sementara untuk situasi di tanah suci sendiri kan selalu update ya, ada perubahan-perubahan ya. Hampir setiap tahun tuh ada perubahan. Kemudian yang pasti lagi mereka yang mendaftar di KBIHU ini mereka akan mendapat pendampingan bukan hanya di tanah air tapi juga nanti sampai ke tanah suci. Jadi nanti salah satu pengurus dari KBIHU atau boleh jadi 2 orang kalau jamaahnya banyak ya dari pengurus KBIHU itu mereka akan berangkat untuk mendampingi, membimbing jamaah KBIHU tersebut dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Jadi pelayanan bimbingan ya, ibadahnya itu bukan hanya di tanah air tetapi juga sampai ke tanah suci. Itu yang paling jelas ya membedakan antara KBIHU dan mandiri. Nah, sementara mandiri tidak ada yang mendampingi ya. Tidak seperti KBIHU. Artinya setelah mendapat pembekalan pramanasik di tadi KUA itu, ya kemudian ketika berangkat ya tidak ada yang mendampingi, jadi benar-benar mandiri. Jadi yang nama istilahnya mandiri ya kalau kita bilang seorang anak itu mandiri, dia sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri dan seterusnya ya kira-kira seperti itu. Jadi jamaah haji mandiri itu ya mereka sudah siap gitu. Jadi kalau kita lihat ini ada definisi haji mandiri, ini saya cari di Google ya, haji mandiri itu adalah jemaah haji yang melaksanakan ibadah dan perjalanan haji tanpa bergantung kepada pihak lain. Benar-benar ya mandiri lah. Dan jangan harap ada yang terus-menerus mengingatkan kita gitu. Karena kita adalah haji mandiri. Maka dari itu materi ini saya
dibuat khusus untuk jamaah haji mandiri. Karena kalau jamaah haji KBU kan sudah ada yang mendampingi, kemudian materi manasiknya juga sudah disampaikan dengan baik gitu ya. Nah, kalau jamaah haji mandiri ini ya benar-benar mandiri, sehingga jamaah haji mandiri itu memang harus ya hafal, harus tahu ketika nanti berada di tanah suci itu, khususnya ketika menjelang puncak ibadah haji itu. Memang sih di kloter itu ada ketua kloter tadi ya, ada pembimbing ibadah itu ya, di samping tenaga kesehatan gitu ya. Nah, tapi kembali lagi, nah ketua kloter ini membawa jamaah, membawa rombongan itu ke tanah suci itu bukan profesinya. Artinya bukan setiap tahun dia ngurusin itu, tiap tahun berangkat gitu, membawa jamaah tidak. Gitu juga dengan pembimbing ibadah haji ini bukan orang yang memang kerjaannya membawa jamaah ke tanah suci gitu. Tapi yang mereka ini adalah orang-orang yang memang mengikuti seleksi menjadi petugas haji gitu. Ya mungkin salah satu syaratnya untuk membimbing ibadah haji itu pernah menunaikan ibadah haji gitu. Bahkan ketua kloter itu dari informasi yang saya dapatkan sebelumnya itu nggak apa-apa, belum pernah berangkat haji, tapi yang penting punya kemampuan leadership gitu, memimpin kelompok terbang itu jamaah tuh, memimpin rombongan itu. Apa dibayangkan ya, mereka yang istilahnya bukan profesinya, pengetahuannya tentang baik tanah suci, kemudian tentang fikih ibadah haji itu sendiri, kemudian belum lagi kemampuan bahasa Arabnya ya, dan seterusnya. Jadi kalau dibandingkan dengan pimpinan kelompok bimbingan ibadah haji itu ya jauh sekali. Ya belum lagi nanti para petugas ini, ya namanya petugas kan ya, dan kita tidak membayar mereka secara langsung gitu ya. Tapi ya mereka itu yang membayarnya adalah pemerintah. Kembali lagi ada yang benar-benar menganggap tugas sebagai petugas kloternya adalah amanah yang harus ditunaikan, sehingga dia memang benar-benar gitu ya menjalankan tugasnya menjadi ibadah haji. Tapi kalau yang lupa kalau ini adalah amanah gitu, dia ya bisa jadi selama pelaksanaan ibadah haji itu perannya nggak kelihatan gitu. Bahkan kita mencari-cari mana ini petugas ibadah haji, ya, petugas kloter ini kalau nggak kelihatan gitu. Padahal kita perlu, butuh ya untuk mencari informasi. Kemudian memang ada juga di bawah petugas kloter itu namanya ketua rombongan, ketua regu. Nah kembali lagi, ketua rombongan dan ketua regu ini yaitu kan ditunjuk pas menjelang keberangkatan itu jamaah haji. Dan ditunjuk itu kalau jamaah haji mandiri biasanya atas usulan ya, usulan jamaah haji mandiri itu sendiri. Tapi mereka ini diusulkan bukan karena mereka itu juga paling mengerti dalam urusan ibadah haji ini gitu. Ya, paling mungkin pertimbangannya ya dia seorang ustadz gitu ya, kemudian mungkin pernah berangkat ibadah haji atau mungkin karena dituakan dan seterusnya gitu ya. Jadi kadang-kadang keberadaan eh, ketua rombongan ini juga tidak bisa membantu banyak ya, membantu jemaah mandiri ini dalam melaksanakan ibadah hajinya gitu. Ya syukur-syukur tadi kalau ketua rombongannya itu sudah berangkat berkali-kali gitu ya, sudah paham, sudah hafal dan seterusnya. Tapi itu jarang sekali ya, kalau saya bilang tidak ada, tapi jarang sekali lah. Jadi ini alasannya kenapa materi ini saya khususkan untuk jamaah haji kloter atau reguler yang mandiri. Itu karena kalau ya KBU ya sudah, itu sudah mereka sudah ada pembimbingnya ya. Tapi ya tetap ya, bagi calon jamaah haji yang ingin bergabung atau mendaftar ke kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh ya atau KBU harus selektif ya. Pastikan memang kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh ini bertanggung jawab gitu ya untuk memberikan bimbingan, memberikan pendampingan gitu ya. Ya karena ada juga beberapa KBU itu yang mengecewakan jamaahnya gitu ya. Misalnya
Yang paling sering terjadi itu ketika keberangkatan itu yang tidak ada yang mendampingi, dari KBU tersebut. Karena mungkin banyak faktor ya, sehingga jamaahnya dititipkan ke KBU yang lain. Ya ini kan namanya kita orang yang dititipin ya, ya tetap saja beda gitu pelayanannya. Kalau sekiranya langsung yang orang KBU tempat kita mendaftar itu yang mendampingi kita, karena tanggung jawabnya lebih dituntut ya. Kemudian ada juga misalnya KBU-nya bagus, kemudian bimbingan bagus, ternyata ketika sampai di tanah suci, ya qadarullah yang sejatinya mendampingi, membimbing, justru sampai di sana kena musibah, sakit atau seterusnya gitu. Sehingga tidak maksimal juga melakukan pendampingan atau bimbingan kepada jamaahnya. Jadi ya kembali lagi ya, benar-benar calon jamaah haji itu harus siap, baik yang mengikuti KBU, apalagi yang mandiri ya, itu harus siap khususnya pengetahuan yang terkait dengan ibadahnya ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat gitu ya bagi para calon jemaah haji mandiri, khususnya pada saat mereka akan melakukan ibadah hajinya pada tanggal 8 Zulhijjah sampai dengan nanti menjelang kepulangan ke tanah air. Wallahu a'lam bishawab.